Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah diberikan. Kemudian salam dan salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di kesempatan siang hari ini Ibu akan melanjutkan materi cara pemberian obat di mata pelajaran farmakologi bersama Ibu Lina Aliani di SMK Farmasi Purwakarta. Beberapa pekan yang lalu kita sudah mempelajari banyak hal, dari mulai pemberian secara tetes hidung ya, kemudian juga supositoria, ada yang tipe rektal begitu ya, dan juga ada yang vaginal ya. Kita masuk untuk pertemuan hari ini dengan inhaler ya, inhaler dengan kapsul. Batuk sebelum melakukan pemasukan atau memasukkan zat atau obat ke dalam bagian tubuh kita ya, yaitu bisa hidung ya atau mulut ya, maka sebelumnya batuk dan keluarkan dahak sebanyak mungkin untuk memudahkan. Kemudian tempatkan kapsul dalam inhaler sesuai petunjuk. Hembuskan napas pelan-pelan. Jadi diharapkan mengosongkan paru-paru semaksimal mungkin. Tempatkan mulut sediaan di antara bibir dengan rapat. Condongkan kepala ke belakang sedikit. Tarik napas dalam-dalam melalui inhaler. Tahan napas selama 10-15 detik. Keluarkan napas melalui hidung, baru berkumur dengan air hangat ya. Jadi kapsulnya itu mirip dengan inhaler kalau lagi pilek begitu ya. Jadi berbentuk kapsul, dengan membayangkan kapsul yang buat kapsul yang ditelan ya. Itu ada gambarnya. Jadi menyerupai kapsul itu untuk dihirup. Di sini dikatakan ini di bagian mulut ya. Berikutnya adalah krim, salep, dan gel vaginal. Umumnya obat-obat ini disertai dengan aplikator, jadi ada alat khusus untuk membantu. Pertama, biasa cuci tangan terlebih dahulu, buka tutup tubuh yang berisi obat, baru dipasang aplikator pada tubuh, sehingga aplikator itu membantu untuk mengeluarkan zat atau obat yang ada di dalam tubuh itu ya. Tekan tubuh sampai diperoleh sejumlah zat yang dibutuhkan dalam aplikator, nanti ada tandanya. Cabut aplikator dari tubuh, tahan silindernya, oleskan sedikit krim pada bagian luar aplikator. Berbaring telentang, tekuk lutut sedikit dan lebarkan paha. Kemudian sisipkan secara pelan-pelan aplikator ke bagian depan vagina sedalam mungkin tanpa menggunakan kekuatan. Jadi ketika mau dimasukkan ke dalam lubang vagina, pegang silinder dengan tangan lain. Pegang silinder dengan tangan lain, dorong aplikator untuk memasukkan obat ke dalam vagina. Keluarkan aplikator dari vagina. Buang aplikator jika merupakan alat yang sekali pakai, atau cuci bersih seluruhnya dengan air mendidih jika bukan merupakan alat sekali pakai. Lalu tangan dicuci ya. Jadi memasukkannya tidak menggunakan tangan tetapi menggunakan khusus aplikator. Di mana aplikator itu ada yang sekali pakai berarti langsung dibuang, tapi kalau tidak sekali pakai maka dicuci ulang ya. Berikutnya setelah itu beberapa teknik penyuntikan. Sebetulnya ini lebih tepat untuk para perawat, tapi Ibu tetap menyampaikan sebagai pengetahuan buat kalian ya. Terlepas dari teknik khusus dari penyuntikan, ada beberapa aturan umum. Pertama, harus memperhatikan tanggal kadaluarsa ya. Periksa tanggal kadaluarsa dari masing-masing item termasuk obat dan alat suntik. Kemudian berikutnya, jika melakukan layanan panggilan darurat di rumah, periksa semua obat-obat secara teratur dan yakinkan bahwa semuanya belum kadaluarsa. Untuk obat, pastikan bahwa ampul atau vial berisi obat sesuai dengan kekuatan yang benar. Artinya obatnya, nama obat, kemudian dengan kekuatan obat harus sesuai. Misalnya amoxicillin 500 mg per
per 5 mili ampul atau amoksisilin 100 mg per 5 mili ampul. Jadi harus dipastikan itu benar. Yang pasti harus sterilitas. Kemudian selama prosedur penyiapan, sterilisasi sediaan harus dijaga, cuci tangan sebelum menyiapkan sediaan injeksi, lakukan proses desinfeksi pada lokasi penyuntikan, misal dengan alkohol. Jadi daerah yang disuntik harus dioles dengan alkohol, itu namanya proses desinfeksi. Kemudian perhatikan jangan sampai timbul gelembung udara. Pastikan tidak ada gelembung udara yang tertinggal pada alat suntik, ya, nanti khawatir menimbulkan emboli, artinya penyumbatan, ya. Penting terutama pada injeksi intravena ke dalam pembuluh darah vena. Kehati-hatian harus selalu dinomorsatukan. Begitu tutup jarum suntik dilepas, diperlukan penanganan kehati-hatian. Jarum suntik yang tutupnya sudah dilepas jangan disentuh. Jangan disentuh oleh apapun. Setelah menyuntik, hati-hati jangan sampai tertusuk jarum atau menusuk orang lain. Dan yang terakhir adalah limbahnya. Pastikan alat bekas pakai dibuang dengan cara yang benar agar tidak berbahaya bagi orang lain atau tidak disalahgunakan. Jadi nanti ada pembuangan khusus untuk limbah-limbah bekas alat suntik atau ampul atau vial bekas obat-obatan tersebut, ya. Kita masuk sekarang menyedot cairan suntik dari ampul. Bisa ampulnya berbentuk kaca atau berbentuk plastik. Bahan yang digunakan yaitu alat suntik dengan ukuran yang tepat, bisa 1 cc, 2 cc, 5 cc dan seterusnya. Jarum suntik dengan ukuran yang sesuai, sediakan obat atau cairan dalam ampul dan siapkan juga kain kasa. Teknik secara umum, pertama cuci tangan lebih dahulu. Pasang jarum suntik pada alat suntik. Turunkan cairan dari leher ampul dengan mengetukkan jari ke ampul atau ampul digoyang dengan gerakan memutar ke arah bawah. Jadi dibalikan, ya. Gesekkan alat pemotong sepanjang leher ampul. Lindungi jari dengan kain kasa jika ampul terbuat dari kaca. Patahkan bagian atas ampul dengan hati-hati. Untuk ampul plastik dipotong dengan cara diputar. Jadi kalau itu kaca, maka dipraktekin dia akan pecah, ya. Tapi untuk yang plastik diputar, nanti dia akan bisa dicoplok, dilepaskan, ya. Sedot cairan dari ampul, keluarkan udara dari alat suntik, bersihkan dan rapikan. Buang semua bekas alat dengan benar. Berikutnya baru mencuci tangan, ya. Ini baru menyedotnya, kita belum menyuntikannya. Kemudian menyedot obat suntik dari vial. Kalian tahu, ya, bedanya vial sama ampul. Kalau ampul itu lebih panjang ukurannya dan biasanya sekali pakai. Kalau vial itu seperti botol tapi kecil, ya, itu bisa sekali pakai atau beberapa kali nanti disimpan lagi, ya, di tempat yang khusus, misalnya di kulkas, gitu, ya. Kalau menyedot obat suntik dari vial, obat dalam vial dan pelarutnya, alat suntik dengan ukuran sesuai, jarum suntik dengan ukuran yang tepat, bisa menggunakan jarum suntik intramuskular ke dalam otot, subkutan di bawah kulit, atau intravena ke dalam pembuluh darah vena. Desinfektan selalu diperlukan, yaitu alkohol 70%, juga kain kasa. Sementara tekniknya sebagai berikut. Cuci tangan terlebih dahulu. Bersihkan bagian atas vial dengan kapas beralkohol. Gunakan alat suntik dengan volume 2 kali jumlah obat atau larutan yang dibutuhkan dan pasang jarum suntik, ya. Jadi kalau misalnya yang diperlukannya 1 mili, maka jarum suntiknya gunakan yang 2 mili, begitu, dan seterusnya. Ambil udara sebanyak mungkin disesuaikan dengan jumlah larutan yang akan disuntikan. Masukkan jarum suntik ke dalam vial, kemudian dibalik sehingga vial ada di atas. Pompa udara dari alat suntik ke dalam vial. Baru ambil larutan hingga berlebih 0,1 mili. Jadi ada lebihnya 0,1, ya. Pastikan ujung jarum bebas dari cairan. Tarik jarum keluar dari vial. Keluarkan udara dari alat suntik. Bersihkan dan rapikan.
buang alat bekas pakainya dengan benar, baru kemudian terakhir mencuci tangan. Itu teknik untuk menyedot alat suntik dari file. Kalian mungkin sedikit atau tidak melakukan, tapi yang penting kalian memahami begitu ya. Ya barangkali aja lulusan SMK farmasi ini juga ada yang masuk ke perawatan atau kebidanan ya, ada kakak kelas kalian ada yang seperti itu. Dilanjutkan melarutkan serbuk obat. Jadi serbuk obat yang khususnya vial ada kalanya dia tidak langsung berbentuk cairan, tetapi berbentuk serbuk obat dan kemudian harus dilarutkan. Yang pasti serbuk obatnya itu larut, dan kalaupun berbentuk suspensi atau tidak larut, tapi suspensinya sangat halus sehingga tetap memungkinkan untuk dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Vial berisi serbuk obat yang akan dilarutkan disiapkan, alat suntik dengan jumlah pelarut yang sesuai, jarum dengan ukuran yang tepat, baik itu untuk intravena, subkutan atau intramuskular pada alat suntik, disinfektan alkohol 70%, jarum suntik dan kain pasar. Tekniknya, cuci tangan terlebih dahulu. Bersihkan bagian atas vial berisi serbuk obat dengan kapas beralkohol. Masukkan jarum ke dalam vial. Pegang bagian atas secara seksama. Ambil udara sebanyak mungkin, disesuaikan dengan jumlah pelarut yang sudah ada dalam alat suntik. Injeksikan hanya cairan ke dalam vial, bukan udaranya ya. Kocok vial ke arah atas dan bawah. Balikan vial hingga posisi bagian atas vial ada di bawah sehingga tercampur homogen ya. Suntikan udara ke dalam vial, ambil seluruh larutan tanpa udara. Keluarkan udara dari alat suntik, bersihkan dan rapikan, buang alat bekas pakai dengan benar, baru cuci tangan. Jadi ketika memasukkan air ke dalam vial, tidak hanya langsung dituangkan, tidak dengan gelas ukur begitu ya, tapi pengukurannya menggunakan jarum suntik juga ya. Jadi akan lebih teliti dan lebih sterilisasi. Kita masuk ke dalam cara penyuntikan, di mana injeksinya adalah subkutan, yaitu ke dalam otot ya, di bawah otot subkutan, di bawah kutan adalah di bawah kulit ya, di bawah kulit subkutan. Jadi injeksi subkutan, injeksi di bawah kulit. Alat yang dibutuhkan, alat suntik berisi obat yang akan diberikan tanpa udara, jarum suntik ukuran 25 cc gitu maksudnya, cairan disinfektan alkohol 70%, kapas juga plester. Pertama, cuci tangan lebih dahulu. Tenangkan pasien dan jelaskan prosedur penyuntikan ya. Ibu silakan duduk dan tenang ya, jadi jangan bikin pasien tegang. Bersihkan lokasi penyuntikan baik lengan atas, paha dan perut tergantung kepada lokasinya ya. Oleskan desinfektan pada kulit lokasi penyuntikan, yaitu tadi dengan desinfektan alkohol. Cubit lipatan kulit. Suntikan jarum bagian bawah dasar lipatan kulit dengan kemiringan 20-30 derajat. Lepaskan cubitan. Tarik udara secara perlahan. Jika keluar darah, cabut jarum. Pindahkan ke lokasi baru jika mungkin dan mulai kembali dari langkah keempat. Jadi jangan sampai keluar darahnya. Suntikan secara perlahan 0,5 sampai 2 menit pelan-pelan. Tarik jarum suntik secara cepat. Ketika menyuntikkan cepat, ketika mengeluarkan obat pelan-pelan ya. Ketika menarik jarum suntik pun cepat. Tekan kapas steril pada bekas suntikan. Tempelkan dengan bantuan plester. Perhatikan reaksi pasien dan tenangkan jika perlu. Bersihkan dan rapikan. Buang alat bekas pakai dengan benar dan cuci tangan ya. Itu untuk injeksi subkutan, yaitu di bawah kulit. Kita masuk ke injeksi intramuskular, berarti di dalam otot ya. Intra dalam, muskular adalah otot. Alat dan bahan, alat suntik berisi obat yang akan diberikan tanpa udara, jarum suntik, cairan desinfektan alkohol 70%, kapas dan plester. Tekniknya, cuci tangan terlebih dahulu, tenangkan pasien dan jelaskan prosedur penyuntikan, cari lokasi penyuntikan, oleskan desinfektan,
Minta pasien untuk melepaskan otot. Ya. Suntikan jarum suntik dengan cepat dengan kemiringan 90 derajat. Tarik udara secara perlahan. Jika keluar darah, cabut jarum. Pindahkan ke lokasi baru jika mungkin, dan mulai kembali dari langkah keempat. Jadi ketika injeksi subkutan, injeksi intramuskuler, hati-hati jangan sampai mengeluarkan darah, karena itu bukan areal pembuluh darah. Kalau mengeluarkan darah berarti itu areal pembuluh darah, berarti kita keliru begitu ya. Makanya harus dicabut jarum suntik, mencari lagi posisi yang lain atau lokasi yang lain ya. Suntikan perlahan agar tidak terlalu sakit. Tarik jarum suntik secara cepat. Tekan kapas steril di bekas suntikan, tempelkan dengan bantuan plester. Perhatikan reaksi pasien dan tenangkan jika perlu. Bersihkan dan rapikan, buang alat bekas pakai dengan benar, baru mencuci tangan. Ya. Kita lihat slide terakhir. Sekarang injeksi intravena. Dalam vena, pembuluh darah vena. Jadi dimasukkan ke dalam pembuluh darah, yaitu pembuluh darah vena. Alat suntik berisi obat yang akan diberikan tanpa udara disiapkan. Jarum suntik 20 cc, cairan desinfektan atau alkohol 70%, kapas dan plester. Jarum suntik bisa disesuaikan ya ukurannya. Tekniknya, cuci tangan terlebih dahulu, tenangkan pasien dan jelaskan prosedur penyuntikan. Buka lengan baju pada bagian lengan atas sepenuhnya. Anjurkan pasien agar santai dan pegang lengan pada bagian bawah vena yang akan disuntik. Siapkan torniket dan cari vena yang diinginkan. Jadi seperti alat untuk mengencangkan itu ya, diikat gitu ya, torniket itu ya. Tunggu sampai vena menggembung. Oleskan desinfektan, stabilkan pembuluh darah dengan menarik kencang di arah pembujur dari vena tersebut. Lakukan ini dengan tangan lain yang bukan digunakan untuk menyuntikkan jarum. Suntikan jarum dengan kemiringan sekitar 35 derajat. Tusuk kulit dan gerakan jarum sedikit ke dalam vena 3-5 mili. Pegang alat suntik dan jarum agar berada pada posisi yang stabil. Jika darah keluar, pegang alat suntik dengan kencang agar stabil, berarti benar berada di dalam vena ya. Jadi itu kebalikannya dari yang sebelumnya. Kalau di dalam intravena malah ketika darah keluar sedikit itu malah benar begitu ya. Jangan malah dicabut. Berarti itu posisi yang benar ada di dalam pembuluh darah vena. Malah kebalikannya, jika tidak tampak darah harus coba lagi. Nah, ya. Jadi diingat jangan sampai kebalik. Berikutnya, kendurkan troket, jadi pengikatnya itu dikendurkan. Suntikan perlahan, amati kemungkinan rasa sakit, bengkak, hematoma. Ya. Jika merasa ragu apakah posisi masih dalam vena, sedot alat suntik lagi. Cabut jarum secara cepat, tekan kapas steril pada bekas suntikan, kencangkan dengan plester. Perhatikan reaksi pasien dan tenangkan jika perlu. Bersihkan dan rapikan, buang alat bekas pakai dengan benar dan mencuci tangan. Ya. Itulah materi terakhir dari cara pemberian obat ya. Ibu harap kalian memiliki pengetahuan tambahan dan bisa menyimaknya dengan benar. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan ya. Ada beberapa quote yang cukup bagus ya, bahwa semua akan mulai dan berlalu. Kalian mulai masuk di SMK Farmasi, tidak berasa sudah berlalu kelas 10, sekarang kelas 11 ya. Nanti pun kalian akan berlalu kelas 12 dan waktu akan dengan cepat berlalu. Hidup di antara kedua hal tersebut, memulai berlalu seperti itu ya. Pastikan bahwa apa yang kalian lalui atau perjalanan kalian itu adalah membahagiakan, memiliki arti atau bermakna dan terasa indah ya. Mudah-mudahan satu saat sekalipun kalian sudah lulus, kita bisa bertemu lagi di tempat yang abadi, di jannahnya atau surganya Allah ya. Amin ya robbal alamin. Sekian dan terima kasih. Lebih kurangnya Ibu minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.